Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita mau dengar firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Ya, boleh dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari kegoncangan, hari-hari kesesakan. Dan jauh-jauh hari Gembala Pembina kita sudah berpesan bahwa tahun belakangan ini kita masuk dalam tahun kegoncangan. Oleh sebab itu Gembala Pembina kita udah dari beberapa tahun kemarin mengatakan baca sering Mazmur 91 ya, karena itulah yang menjadi kekuatan, salah satu kekuatan bagi kita. Nah, dikatakan firman Tuhan pagi hari ini, jangan kita tawar hati menghadapi hari-hari yang sesak ini. Namun dikatakan meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Perbaharui lewat apa saudara? Lewat banyak masuk hadirat Tuhan, banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita. Kita harus terus bersukacita, karena sukacita itu menjadi kekuatan kita. Kalau kita tawar hati, menurut Amsal 24 ayat 10 bahwa di saat masa kesesakan kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Saudara yang kekasih ya, dikatakan dalam Amsal 24 ayat 10 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi hari-hari ini mari perbaharui dari hari ke hari manusia batiniah kita. Iman kita semakin kita bangun. Lewat apa? Banyak masuk hadirat Tuhan, banyak membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Jangan sering di otak kita, di kepala kita masukin berita-berita kekalahan, berita-berita baca hal-hal yang membuat kita jadi lemah, kekuatan kita merosot. Nah saudara, kenapa beberapa hari kemarin, minggu kemarin saya mengatakan jangan masukin di grup ya hal-hal yang menakutkan jemaat Tuhan. Karena itu saudara, jadi ditanamlah dalam otak kita, yaitu kata-kata penghiburan, kata-kata kekuatan, firman Tuhan, menguatkan iman. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati pikiran kita, dalam manusia batiniah kita, supaya kita kuat dalam menghadapi hari-hari yang sesak ini. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dalam Mazmur 100 ya, Mazmur 100 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita ya, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mungkin situasi gonjang-ganjing ya sana sini ya, banyak kematian, banyak orang mengalami kesesakan, rumah sakit penuh, semua alat kesehatan tidak ada lagi, sekalipun orang itu banyak uang. Namun satu hal yang kita tahu, sekalipun bumi gonjang-ganjing, satu hal yang kita percaya bahwa Allah yang menciptakan kita, Dia juga adalah gembala kita yang agung ya saudara. Kita ini punya Dia bertanggung jawab dalam hidup kita saudara. Kalau belum waktunya mau mati, tidak akan mati, sekalipun ada COVID, ada apapun ya, itu semua hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Terus bagikan firman Allah di setiap kesempatan, terus kuat di dalam Tuhan, terus beriman bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita kemanapun kita melangkah. Sekali lagi, pikiran kita jangan diisi oleh hal-hal yang negatif, oleh kata-kata kekalahan, oleh ketakutan. Ya, saudara, saya meminta supaya setiap kita jangan masukin di grup hal-hal yang menakutkan. Sekali lagi, tapi bangun iman.
Ya, bangun iman. Saudara, di Mazmur 91 kan sering kita baca setiap hari. Sekalipun di kiri kanan kita, ya, ada yang rebah, ada yang, tapi kita setiap anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menjaga keluar masuk kita diberkati senantiasa oleh Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Inilah firman renungan pagi hari ini saya bagikan. Biarlah setiap kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan tawar hati. Terpujilah nama Tuhan. Dan semua kita selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.